Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Karena Kasih Karunia. Saudara, saya ajak terlebih dahulu kita memeriksa kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 11 ayat 5-6. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Saudara, kalau kita perhatikan sekilas, sepertinya tidak mudah untuk memahami ayat ini. Oleh sebab itu, mari kita renungkan perlahan-lahan. Dan saya percaya, oleh pertolongan Roh Kudus sendiri, kita akan dicerahkan. Bapak, Ibu, Saudara, kasih karunia atau anugerah adalah terjemahan dari bahasa Ibrani ken dan dari bahasa Yunani charis, yang artinya pemberian kepada seseorang yang sebenarnya tidak layak untuk menerimanya. Perhatikan saudara, pemberian kepada seseorang yang sebenarnya tidak layak untuk menerimanya. Kasih karunia ini berhubungan dengan keselamatan bagi orang berdosa. Ini penting dan harus kita ingat selalu saudara, yaitu bahwa Tuhan menyelenggarakan anugerah keselamatan melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu berarti bahwa keselamatan bukan karena usaha dan atau perbuatan baik manusia. Maksudnya, sebaik apapun perbuatan manusia tidak akan mampu untuk menyelamatkannya. Tetapi semata-mata karena kasih karunia oleh iman kepada Yesus Kristus. Saudara, ayat di atas mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak mungkin menolak sisa Israel yang percaya kepadanya. Ayat 1-2. Sisa Israel ini menunjuk kepada minoritas dari mayoritas orang Israel, yaitu bahwa hanya sedikit yang percaya kepada Yesus dan menerima anugerah keselamatan. Tidak banyak saudara. Memang anugerah keselamatan itu telah diselenggarakan dengan terbuka dan juga telah diberitakan oleh para utusannya sampai ke ujung dunia. Tetapi banyak saya katakan yang tidak menanggapinya. Saudara, kasih karunia yang Tuhan selenggarakan itu bukan berarti Tuhan memilih seseorang atau orang tertentu untuk diselamatkan dan tidak memilih yang lain dan dibiarkan agar binasa di neraka. Bukan begitu, bukan saudara. Karena Tuhan itu adil dan penuh belas kasihan, sehingga Ia berharap semua orang bisa diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan
beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Kepada jemaat di Roma dan kepada kita tentunya, Tuhan memberikan contoh respon terhadap kasih karunia itu dari Nabi Elia dan 7.000 orang yang tetap percaya kepada Tuhan serta menolak untuk menyembah Baal. Tentu Elia dan 7.000 orang pada saat itu menghadapi perjuangan iman yang sangat berat. Sebab nyawa yang menjadi taruhannya, saudara. Karena mereka diancam untuk dibunuh oleh Ratu Isabel. Ayat 3-4. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 2 dan ayat 10 dituliskan demikian. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena aku orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudara, kasih karunia memang 100% pemberian Tuhan. Tetapi kasih karunia akan terjadi hanya jika seseorang merespon dengan baik kasih karunia itu. Elia dan 7.000 orang yang percaya kepada Tuhan bukan sekedar pasif dan tidak berbuat apa-apa untuk menerima kasih karunia itu, tetapi mereka aktif dengan menghidupi iman yang membawanya ke dalam kasih karunia itu, bahkan tidak menyayangkan nyawanya lagi. Saudara, satu hal yang harus kita tahu, bahwa kasih karunia Tuhan tidak menghilangkan yang namanya kehendak bebas manusia. Manusia tetap masih bisa memilih untuk menolak atau menerimanya. Manusia bisa memilih untuk tetap tinggal di dalam kasih karunia itu, walaupun nyawa taruhannya, seperti Elia tadi misalnya, atau memilih untuk meninggalkan kasih karunia itu dan memilih hidup dalam percintaan dengan dunia. Jadi saudara, melalui firman Tuhan kali ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa kita diselamatkan semata-mata oleh kasih karunia melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tanpa adanya jasa baik kita sama sekali, saudara. Yang berikutnya, bahwa kasih karunia yang Tuhan selenggarakan itu hanya bisa kita terima, perhatikan, jika kita meresponnya dengan baik. Dan walaupun dunia ini semakin menggelap, Tuhan senantiasa menyisakan hamba-hamba Tuhan yang hidup dalam kasih karunia dan menghidupi kebenaran seperti Elia. Bisa jadi di zaman akhir ini banyak gereja yang jatuh ke dalam percintaan dunia ini.
Akan tetapi saudara, percayalah, Tuhan pasti menyisakan hamba-hamba Tuhan yang menjaga kesucian mimbar gereja dan konsisten memberitakan kebenaran firman-Nya, walaupun dianggap tidak populer, walaupun ditolak, saudara. Ya, oleh sebab itu saya hanya bisa berkata selamat hidup dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.